Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 4 saham bagus untuk diwariskan. Hampir mustahil untuk bangkrut, dapat dividen dan capital gain. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saham yang saat ini cukup aman untuk diwariskan adalah saham big banks seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Dan 4 saham tersebut yang akan kita bahas. Alasannya sederhana. Yang pertama, bank merupakan sektor penting dalam suatu negara. Kedua, bisnis modelnya sederhana dengan margin bunga yang besar, menghimpun dana dan meminjamkan dana. Alasan ketiga, merupakan perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia. Kamu tentu sudah tidak asing lagi. Dan yang keempat, rutin bagi dividen setiap tahun. Bahkan ada yang membagi dividen sejak IPO hingga sekarang. Manakah bank yang terbaik untuk disimpan jangka panjang? Mari kita bahas saja. Topik pertama terkait saham di masyarakat atau saham publik. BRI memiliki porsi tertinggi dengan angka 46%, sedangkan Mandiri dan BNI memiliki porsi yang sama yaitu 40%. Untuk aspek saham publik masih normal karena mayoritas saham masih dipegang oleh pengendalinya. Kedua, growth laba disetahunkan. Ini menarik karena 4 saham ini semuanya mencetak peningkatan laba di tahun 2023 jika disetahunkan berdasarkan data Q3-nya. Mandiri diproyeksikan memiliki growth tertinggi dengan angka 27%. Sebaliknya, BRI memiliki growth terendah dengan angka 14%. Nah, sebagai informasi, kenapa growth BRI paling kecil? Karena secara nominal, BRI memiliki nominal laba yang paling besar, sehingga untuk menghasilkan growth yang sama besarnya, tentu membutuhkan nominal yang jauh lebih besar. Nah, dari sini kamu bisa melihat saham mana yang memiliki potensi kenaikan laba yang cukup signifikan dalam beberapa tahun nanti. Kemudian laba sampai dengan Q3. Seperti yang sudah saya bahas tadi, BRI mencatat laba tertinggi dengan angka 43,9 triliun. Sebaliknya, BNI memiliki laba terendah dengan angka 15,7 triliun. Di sini ada yang menarik. Apabila kamu menjumlahkan laba 4 saham ini, maka akan diperoleh laba di atas 100 triliun rupiah. Nominal laba tersebut merupakan angka yang sangat besar. Bahkan apabila teman-teman menjumlahkan dengan laba perusahaan-perusahaan lain yang ada di bursa, mungkin saja tidak bisa menyamai laba dari 4 saham bank ini. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa saya menyebutkan bahwa 4 saham bank ini merupakan salah satu poros ekonomi di Indonesia. Sehingga hampir mustahil untuk bangkrut. Berikutnya dari aspek valuasi. PER-nya sayangnya cukup tinggi dengan angka 24,4 kali dan yang terendah adalah 9,7 kali. Meskipun begitu, ini merupakan hal yang menarik karena PER saham-saham perbankan ini biasanya akan menyesuaikan seiring dengan peningkatan kinerjanya. Selanjutnya dari aspek PBV-nya, BCA memiliki PBV tertinggi dengan angka 5 kali dan BNI memiliki PBV terendah dengan angka 1,4 kali. Untuk aspek PBV memang BCA menonjol sendiri dengan angka 5 kali, meskipun secara labanya belum sebesar laba BRI maupun Mandiri. Nah, sebaliknya untuk BNI memiliki PBV yang paling rendah yang berarti secara valuasi masih memiliki valuasi yang paling menarik. Berikutnya dari aspek NPM. BCA memiliki NPM tertinggi dengan angka 43%. Sebaliknya, BNI punya NPM terendah dengan angka 26%. Meskipun begitu, NPM dari 4 bank ini bisa dikatakan sangat baik karena berada pada range di atas 20%. Itu artinya bank masih memiliki bisnis yang memiliki margin bersih yang besar. Sehingga masih menarik untuk menghasilkan laba setiap tahunnya. Kemudian dari aspek ROE-nya, ROE tertinggi ada di saham Mandiri dengan angka 21,4%. Sebaliknya, ROE terendah di saham BNI. Nah, kenapa valuasi BNI yang paling rendah? Karena apabila teman-teman melihat beberapa aspek keuangan seperti ROE, NPM, laba, dan lain sebagainya, BNI memang masih di bawah 3 bank lainnya. Sehingga secara valuasi cukup masuk akal jika dihargai dengan valuasi yang paling rendah. Sebaliknya, 3 bank yang lain sebenarnya memiliki kinerja yang tidak terlalu berbeda jauh. Tapi kenapa BCA memiliki valuasi yang jauh lebih besar dibandingkan BRI dan Mandiri? Mungkin secara brand karena BCA yang lebih unggul. Tapi bagaimana dari aspek kinerjanya?
Ini merupakan kinerja saham 5 tahun terakhir. BCA tercatat memiliki kinerja tertinggi dengan kenaikan 103%, sedangkan BNI kenaikan harganya hanya 43%. Ini tentu sesuai dengan valuasinya di mana BCA memiliki valuasi yang paling tinggi dan BNI memiliki valuasi yang paling rendah. Dividen tahun 2023, sayangnya BCA memiliki yield yang paling rendah dan tentunya hal ini sudah menjadi rahasia umum. Sebaliknya, BRI dan Mandiri memiliki yield yang masih menarik dengan angka 4%. Bagaimana dengan proyeksi dividen tahun 2024? Jika kita mengambil growth yang ada di tahun 2023 dan diproyeksikan ke depan, maka BRI tercatat mungkin saja membagi dividen dengan yield yang paling besar berdasarkan harga saat video ini dibuat, dengan angka 5,6%. Sebaliknya BCA memiliki yield yang paling rendah dengan angka 2,6% saja. Nah, di sini ada yang menarik karena bank-bank ini memiliki konsistensi dalam membagi dividen setiap tahun. Bahkan dalam 15 tahun terakhir atau bahkan ada yang sejak IPO mereka konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kemudian kita balik kepada judul video ini. Manakah yang terbaik? Tentu teman-teman sudah tahu apabila melihat dari aspek valuasi yang paling murah, saham BNI menawarkan valuasi yang paling rendah. Tapi apabila melihat kinerjanya, BRI dan Mandiri memiliki kinerja laba yang tertinggi. Tapi dari hal efisiensi, BCA memiliki efisiensi yang paling baik di antara 4 bank tersebut. Jadi kembali lagi kepada teman-teman. Apakah teman-teman ingin melihat dari aspek valuasi, efisiensi, kinerja laba, atau yang lain? Itu merupakan hak yang teman-teman miliki sendiri untuk menentukan pilihannya. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham yang fokus kepada review saham dan Baca Saham dari nol yang fokus kepada edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, kedua Strategi Nemu Saham, ketiga The Stock Market, dan yang keempat Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.